Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Anak-anakku, saya berharap kalian juga dalam keadaan sehat ya. Kemudian bisa beraktivitas dengan lancar dan belajar dari rumah ya. Anak-anakku kelas 11 dan kelas 12 ya, untuk materi pada hari ini adalah tentang bidang bimbingan karir. Anak-anak, bidang bimbingan karir adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling. Nah, dalam bidang bimbingan karir ini anak-anak mempunyai tujuan yaitu membantu peserta didik mempunyai keterampilan dalam membuat keputusan sehingga bisa menyesuaikan bakat, minat, dan keterampilan yang ada. Nah, dalam bimbingan konseling ini, bidang bimbingan karir itu sangat penting karena anak-anak nanti bisa bisa memutuskan ketika lulus dari mana itu kemana. Ya, ada beberapa alternatif, yaitu antara lain kuliah atau lanjut studi, kemudian bekerja atau berwira swasta. Yang berikutnya adalah menikah. Tentu pilihan kedua dan ketiga ini adalah insya Allah bukan pilihan sampean. Dan rata-rata anak-anak itu menginginkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi baik negeri maupun ke swasta. Maka dari itu anak-anak pada pertemuan kali ini saya menghadirkan narasumber ya. Narasumber ini juga termasuk alumni Manduang Gresik tahun 2012 ya. Beliau bernama Novi Andriani Zakaria, sarjana sosial, magister ekonomi. Beliau juga termasuk seorang dosen, kemudian konsultan dalam penulisan skripsi, Mbak ya. Kemudian pengarang buku. Narasumber kita kali ini akan berbagi ya Mbak ya, sharing dengan kalian semua untuk membagi tips dan trik supaya bisa lolos dengan mudah untuk ke perguruan tinggi negeri. Tentu insya Allah ini juga yang kalian harapkan juga ya, setelah lulus dari MAN itu adalah pilihan terbaik insya Allah dalam thalabul ilmi atau mencari ilmu. Nah, anak-anak kelas 11 dan kelas 12 pemateri kali ini adalah juga seorang dosen, konsultan skripsi, kemudian pengarang buku. Nah, kemarin ini Mbak Novi pada tahun ini alhamdulillah ada peningkatan yang diterima di perguruan tinggi negeri. Sehingga besar harapan kami untuk tahun-tahun ke depan itu lebih meningkat lagi. Nah, maka dari itu Mbak Novi, waktu dan tempat kami persilakan untuk monggo sharing dengan anak-anak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Manduang Gresik sudah mengundang saya ke sini untuk sharing bersama anak-anak semua. Untuk kali ini sharing kita tentang tips dan trik lolos PTN. Sebelum kita masuk di tips dan trik lolos PTN, saya akan sedikit sharing tentang kenapa kita harus kuliah. Oh ya, pasti itu Mbak ya. Karena itu tadi ya Mbak ya, pilihan-pilihan itu perlu dikupas tuntas ya. Misalkan ada yang memilih misalnya bekerja, kenapa harus bekerja, menikah, kenapa harus menikah, pilihan. Dan tentu pilihan yang utama adalah melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Monggo. Jadi kalau di keluarga saya Bu, alhamdulillah mengutamakan pendidikan. Bagus. Kalau kata ibu saya, anak-anak, the best legacy is education. Jadi warisan terbaik adalah ilmu atau pendidikan. Bagus. Meskipun saya sendiri bukan termasuk orang yang berada, maksudnya orang yang kaya, tapi mengutamakan, alhamdulillah mengutamakan pendidikan. Ilmu. Iya Bu. Jadi anak-anakku kelas 11. Kelas 11 dan 12. Alasan kenapa anak-anakku harus kuliah itu pertama anak-anakku harus tahu bahwa
berkuliah atau berpendidikan itu merupakan suatu hal yang sangat penting, Bu ya. Sangat penting dan banyak sekali alasan yang perlu anak-anakku sekalian ketahui. Misalnya meskipun sebagai seorang wanita, misalnya iya Bu, ilmu itu sangat penting. Jadi misalkan kita sebagai wanita dipandang oleh orang lain, terutama misalkan tetangga kita ya Bu, kenapa sih kita harus kuliah? Kita kan cuma wanita yang akhirnya nanti menikah. Di dapur, ya. Iya Bu, di dapur. Iya Bu, seperti itu. Jadi sudah berkeluarga kok masih kuliah. Buat apa? Sudah punya anak kok masih kuliah. Buat apa? Padahal ilmu itu akan berpengaruh pada anak kita, anak kandung kita ya Mbak, ya, keluarga kita, gitu ya Mbak ya. Jadi yang perlu anak-anakku ketahui bahwa berpendidikan itu sangat penting dan bukan hanya dari keluarga saya aja yang kayak memprioritaskan untuk berpendidikan, tapi Rasulullah juga bersabda ya Bu ya, talabul ilmi utlubul ilmi minal mahdi ila lahdi, utlubul ilmi minal mahdi ila lahdi, yang artinya bahwa carilah ilmu, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, seperti itu. Jadi kalau kita sebagai orang Islam berpedoman kepada Al-Quran dan juga hadis, tentunya kalau kita mengikuti hadis Rasulullah, insya Allah kita akan bahagia di dunia wal akhirat. Amin. Seperti itu. Jadi itu salah satu alasan kenapa anak-anakku sekalian harus berkuliah. Yang kedua, kenapa kok harus PTN ya Bu ya? Iya betul. Daripada PTS. Jadi ada beberapa alasan anak-anakku kenapa harus memilih PTN dibandingkan PTS. Jadi masuk PTN itu merupakan impian dari sebagian besar pelajar di Indonesia ya Bu ya. Jelas itu Mbak. Jadi untuk seleksinya juga ketat ya Bu ya. Tetapi anak-anakku bukan berarti mustahil, hal yang mustahil untuk anak-anakku bisa masuk ke PTN. Betul ya. Tentunya dengan persiapan, karena persiapan adalah setengah dari keberhasilan. Seperti kata Presiden Amerika Serikat yang ke-16, siapa Mbak? Abraham Lincoln. Ya Bu. Seperti ini. I will prepare and someday the chance will come. Yang artinya bahwa saat ini saya mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, dan ketika ada kesempatan itu datang, saya sudah siap. Seperti itu. Nah, disinilah tips dan trik dan juga strategi agar bisa lolos ke PTN. Ya, supaya bisa lebih mantap. Iya, supaya bisa lebih mantap. Katwa. Tadi sebenarnya bahasa apa ya Bu? Pentingnya untuk PTN. Masuk PTN. Oke anak-anakku sekalian, pentingnya masuk PTN menurut saya berdasarkan pengalaman pribadi tentunya masuk PTN menjadi suatu kebanggaan. Jadi kalau kita masuk PTN itu Bu, kayak hati itu senang gitu Bu. Karena apa? Karena seleksinya tadi ketat dan kita itu bisa masuk. Nah, kayak gitu Bu. Jadi ada kesenangan. Memang ada ketentuan tersendiri Mbak. Kalau di PTN itu misalnya kita itu kan di Manduang Gresik itu kan akreditasinya A. Lah akreditasinya A itu mendapatkan kuota 40%. 40% itu berarti dari total anak-anak yang mempunyai ranking paralel yang terbaik. Nah dari 40% itu nanti itu juga diseleksi lagi, berarti kan lebih ketat. Nah dari keketatan tersebut kita bisa masuk, berarti kan senang gitu ya. Nah anak-anakku sekalian, kalau seandainya anak-anakku nanti masuk PTN, pasti akan merasa sangat senang. Seperti itu Bu. Kemudian yang kedua, anak-anakku pasti akan
secara tidak langsung membanggakan dan membahagiakan orang tua. Pasti orang tua akan senang jika ada anaknya masuk ke perguruan tinggi negeri. Seperti itu. Tidak hanya orang tua, kami juga guru itu juga sangat bahagia dan termotivasi untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan kami, sehingga anak-anak itu banyak diterima di PTN, entah itu terutama melalui jalur SNMPTN maupun UMPTKIN yang jalur jalur prestasi itu. Iya, Bu. Kemudian kenapa kok anak-anakku perlu lebih memilih ke PTN? Karena alasannya itu di PTN itu lebih murah, Bu. UKT-nya jika dibandingkan dengan PTS. UKT itu anak-anak uang kuliah tunggal, ya. Jadi satu semester hanya membayarnya satu kali, ya. Jadi perlu anak-anakku ketahui bahwa selain UKT yang murah, juga di PTN itu lebih berpeluang besar untuk mendapatkan beasiswa, Bu. Jadi banyak sekali beasiswa yang ditawarkan. Seperti itu. Mungkin yang anak-anakku sekalian ketahui, beasiswa mungkin bidik misi. Tapi meskipun kan ada ya, Bu, ya, golongan anak yang nggak terlalu miskin juga nggak terlalu kaya. Nah itu teman-teman anak-anakku jangan berkecil hati meskipun tidak ikut bidik misi. Karena ketika nanti sudah berkuliah itu banyak sekali beasiswa yang ditawarkan. Dan ditawarkan di PTN itu beasiswa selain bidik misi itu sangat banyak sekali anak-anak, ya. Jadi jangan untuk beasiswanya jangan hanya mengandalkan bidik misi atau sekarang namanya KIPKA, Kartu Indonesia Pintar untuk Kuliah itu. Jadi sharing pengalaman, saya dulu juga bukan anak bidik misi, Bu. Semester 1 saya bayar sendiri, kemudian semester 2-nya saya ikut beasiswa yang prestasi di kampus, itu alhamdulillah dapat sampai lulus. Bukan bidik misi ya, Mbak, ya? Bukan. PPA, prestasi peningkatan akademik. Iya, Bu. Bagus. Jadi untuk anak-anakku sekalian yang memang belum keterima di bidik misi, kan ada seleksinya ya, Bu. Jangan berkecil hati untuk masuk ke PTN seperti itu. Untuk selanjutnya kita langsung ke tips dan trik bagaimana agar lolos PTN. Jadi yang pertama, anak-anakku perlu memilih jalur seleksi mana yang akan ditempuh. Jadi sebelum memilih, anak-anakku itu harus mengetahui ada berapa banyak jalur untuk masuk ke PTN. Kalau di zaman saya dulu ada 4 jalur, Bu, ya. Jadi ada yang namanya SNMPTN, kemudian SBMPTN, kemudian UMPTKIN, dan juga jalur mandiri. SPAN PTKIN. Dulu. Yang ada SNMPTN. Kemudian kalau yang di bawah naungan Kemenak itu ada SPAN PTKIN, UMPTKIN, kemudian SBMPTN, UTBK sekarang, UTBK itu, Mbak. UTBK, yang ujian tulis berbasis komputer. Berarti ada 5 jalur ya, Bu, ya? Iya, sekarang. 5 ya, sama mandiri. Sama mandiri. Mbak Novi bilang lagi untuk yang itunya. Kenapa Mbak Novi dilanjut yang waktunya sama dulu? SPAN kan pasti ada loh, Mbak. Iya, dulu SPAN saya kira ya SNM itu bukan. Di bawah naungan Kemenak. Diulang lagi. Jadi anak-anakku untuk jalur-jalurnya itu ada 5 jalur. Ketika angkatan saya dulu ya, Bu, ada yang pertama ada SNMPTN, ada SPAN PTKIN, ada SBMPTN, ada UMPTKIN, dan juga ada jalur mandiri. Begini untuk banyak macam-macam jalur itu memang ada yang di bawah naungan Kemenak, ada yang di bawah naungan Kemenristek Dikti, ya, Mbak, ya. Yang yang di bawah naungan Kemenak itu adalah SPAN PTKIN, seleksi prestasi akademik perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, ya. Itu yang pilihannya hanya di UIN saja, UIN
Universitas Islam Negeri atau STAIN, kemudian apa namanya itu jalur rapot ya atau prestasi, kemudian yang jalur tulis itu adalah UMPTKIM. Jadi setelah anak-anakku sekalian mengetahui berbagai jenis seleksi yang ada 5 tadi, itu bisa menentukan peluang di mana akan masuk. Misalkan pada SNMPTN itu hanya lulusan tahun itu ya Bu ya yang boleh mendaftar. Betul. Jadi peluang anak-anak sekalian itu semakin besar karena hanya lulusan tahun tersebut yang hanya boleh daftar. Sedangkan berbeda lagi jika SBM ya Bu ya. Itu bukan hanya tahunnya anak-anakku sekalian yang lulus pada saat itu, tapi 2 tahun sebelumnya ya Bu ya. Misalkan lulusan tahun 2021 berarti lulusan tahun 2020 dan 2019 juga ikut berseleksi berkompetisi. Iya, berkompetisi untuk masuk ke PTN. Jadi peluang dari anak-anakku sekalian itu nanti akan semakin sedikit di SBM. Jadi kan kalau kita tahu SNMPTN itu menggunakan nilai rapot, bisa dipersiapkan dari sekarang. Jadi nilai rapotnya dibikin bagus gitu. Gimana caranya agar bagus ya Bu ya, agar bisa lolos seleksi di SNMPTN-nya. Dan anak-anak untuk seleksi melalui jalur SNMPTN itu adalah memang murni dari rapot dan prestasi kalian baik akademik maupun non akademik. Nah itu sudah dimulai dari semester 1 berarti sampean kelas 10 sampai semester 5 berarti sampean kelas 12 semester 1. Nah itu apa namanya, kalau bisa nilainya itu mengikuti kurva naik ya, dan itu juga akan berpengaruh pada seleksi di seleksi di SNMPTN-nya. Oke anak-anakku sekalian, jadi tips dan trik yang kedua yaitu memperhatikan keketatan persaingan ya Bu ya. Jadi ini strateginya yaitu dengan cara melihat peluangnya ya Bu ya. Ada passing grade juga, kemudian keketatan persaingan itu sendiri dan juga peluang. Jadi dari passing grade, kalau seandainya anak-anakku sekalian pengen tahu, itu bisa langsung cari informasinya sebanyak-banyaknya ya Bu ya. Di Google, misalkan ingin kuliah di kampus A dengan jurusan apa, nanti bisa diketahui passing grade-nya. Jadi anak-anakku, passing grade itu adalah nilai atau target nilai passing grade. Jadi anak-anakku, passing grade itu adalah target minimal yang harus anak-anakku sekalian capai untuk memasuki perguruan tinggi negeri. Seperti itu ya Bu ya. Kalau pada suatu kampus itu menerapkan passing grade yang tinggi, berarti peluang untuk anak-anakku sekalian itu semakin besar. Karena untuk mencapai nilai tinggi itu tidak semua siswa bisa ya Bu ya. Tapi kalau passing grade pada kampus tertentu itu kecil, berarti peluang untuk anak-anakku sekalian itu semakin sedikit ya Bu ya. Karena semakin banyak yang bisa melampaui passing grade tersebut, seperti itu Bu. Jadi apa Mbak, jumlah keketatan itu berarti kan daya saing. Daya saingnya berapa, kemudian daya tampungnya berapa, itu juga perlu diperhatikan. Misalnya 1:20, 1:20 sama 1:7. Nah itu berarti peluang yang lebih banyak itu adalah 1:7. Ya, satu kursi diperebutkan 7 orang dengan satu kursi diperebutkan 20. dengan 20. Itu jumlah keketatannya berarti lebih lebih banyak yang peluangnya lebih banyak yang 1:7 ya, karena satu prodi itu hanya diperebutkan 7, kalau yang satunya satu prodi diperebutkan 20 calon mahasiswa. Jadi
jumlah keketatan itu juga perlu diperhatikan ya Mbak Iya, ya. Bu. Oke. Kemudian berikutnya. Kemudian tips dan trik berikutnya yaitu mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh anak-anakku sekalian. Iya. Jadi bakat dan minat ya Bu ya. Iya. Jadi kelebihan dan kekurangan itu bisa anak-anakku sekalian tanyakan kepada yang mengenal, misalkan orang tua atau sahabat terdekat yang lebih tahu tentang keseharian kita seperti itu Bu. Iya. Jadi dari tahu bakat dan kemampuan itu Iya. nanti bisa kita tahu jurusan mana yang akan kita ambil nantinya. Saya tahu, Anda tahu, saya tidak tahu, Anda tahu, atau Anda tahu, saya tidak tahu. Ya, itu kan termasuk feedback ketika kita untuk bisa mengenal atau mengetahui bakat dan kemampuan yang kita miliki, gitu Mbak Yanvi ya. Iya, Bu. Jadi anakku sekalian, jika ingin mengetahui minat dan bakat atau kelebihan dan kekurangan yang dimiliki anak-anakku sekalian, itu jangan hanya tanya kepada satu orang saja ya Bu, tapi tanyalah kepada beberapa orang. Kalau dalam penelitian itu namanya triangulasi data ya Bu. Oh, gitu ya. Cross check, iya. Jadi biasanya, iya Bu, biasanya kalau kita tanya ke teman kita, terkadang teman kita itu penilaiannya subjektif. Iya Bu, terkadang itu takut menyakiti hati kita ketika mereka mengungkapkan hal yang sebenarnya seperti itu. Jadi kurang valid Bu datanya. Iya, Bu. Kemudian juga bisa lihat dari prestasi ya Mbak ya, Bisa, prestasi Bu. yang selama ini sampean dapatkan, yang kalian dapatkan dari semester 1 sampai semester 5. Oke anak-anakku sekalian, lanjut ke tips dan trik yang keempat, yaitu meminta dukungan keluarga dan orang yang terdekat. Jadi ini menurut saya penting sekali, karena dengan dukungan dari keluarga dan orang terdekat itu bisa menambah motivasi dan semangat belajar. Betul. Untuk bisa masuk ke PTN. Ya. Terutama minta doa orang tua Bu. Jelas gitu ya. Untuk tips dan trik berikutnya yang kelima yaitu minta saran kepada guru. Nah di sini anak-anakku sekalian, berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya itu sering ke ruang BK untuk meminta saran, baik itu curhat maupun berkeluh kesah. Jadi BK itu di zaman saya ya Bu ya, mungkin sampai saat ini karena guru BK-nya baik-baik, jadi BK itu bukan dijadikan polisi sekolah. Iya Bu, jadi bukan hanya anak-anak yang bermasalah saja yang ke situ, tapi BK selalu merangkul untuk anak-anakku sekalian. Jika memang anak-anakku butuh untuk diberikan solusi, diberikan masukan atau nasihat yang mungkin anak-anakku butuhkan. Karena guru sendiri, kalau menurut saya, mungkin semuanya setuju bahwa guru adalah orang tua kedua kita ketika di sekolah, seperti itu. Oke anak-anakku sekalian, untuk tips dan trik yang keenam yaitu fokus belajar Bu. Jadi belajar di sini tuh bisa dilakukan sendiri ataupun bersama sahabat kita. Kalau dulu saya sering belajar bersama dengan sahabat di rumah. Jadi anak-anakku sekalian bisa saling bertukar pikiran atau saling berdiskusi bersama dengan membeli buku SBMPTN seperti itu, atau UMPTN seperti itu. Jadi kalau kita belajar bersama dengan sahabat itu lebih masuk, karena nanti ketika kita nggak bisa menjawab, nanti kita bisa sharing bersama dengan sahabat kita. Bisa berkolaborasi ya Mbak. Iya Bu. Untuk tips yang selanjutnya anak-anakku yaitu mengikuti studi kampus Bu. Jadi menurut saya ini penting Bu. Kenapa sekolah membuat program studi kampus itu bukan tanpa alasan ya Bu ya. Jadi pengalaman pribadi saya sendiri ketika anak-anakku Manduang Gresik mengadakan program studi kampus, saya sangat antusias Bu. Jadi studi kampus itu menurut saya ketika anak-anak sudah berminat untuk kuliah, maka ketika program itu berjalan maka semakin berminat lagi Bu untuk kuliah. Dan yang nggak berminat untuk kuliah
jadi berminat untuk kuliah kayak gitu. Karena punya apa Mbak, punya pandangan ya. Tapi kalau masa pandemi ini diliburkan Mbak. Iya. Sudah insya Allah 2 tahun ini tidak ada studi kampus. Jadi anak-anak itu belajar via online itu, mengetahui universitas-universitas yang diminati karena masa pandemi. Jadi kami dilarang untuk berkunjung ke universitas. Iya. Kalau seandainya pandeminya sudah berlalu, insya Allah pihak universitas juga mau menerima. Gitu ya. Jadi emang sekali anak-anakku sebenarnya senang banget Bu ketika saya dulu sekolah terus diajak Mandua Gresik untuk studi kampus, bisa melihat secara langsung kehidupan di kampus itu seperti apa, kemudian kelasnya, melihat mahasiswanya, pasti tertarik dan ingin masuk ke situ. Memang salah satu bentuk bentuk bidang bimbingan karir Jiman adalah memang mengadakan studi kampus, karena juga ternyata bisa memotivasi anak-anak untuk melanjutkan studi gitu. Oke anak-anakku sekalian, untuk tips dan trik selanjutnya yaitu menjaga kesehatan. Jadi ini penting sekali Bu. Jadi pengalaman saya sendiri ketika untuk jalur SNMPTKIN, SNMUMPTN, ya, itu saya memang nggak ikut Bu, karena dari orang tua itu menyuruh untuk di PTS saja karena lebih dekat dengan rumah. Gitu. Kemudian setelah ada studi kampus tadi, saya lebih tertarik untuk masuk ke PTN. Jadi akhirnya SBM-nya saya ikut Bu. SBM-nya ikut, kemudian UMPTKI-nya juga ikut. Iya, SBM-nya ini anak-anakku sekalian perlu diperhatikan. Jadi untuk SBM-nya saya itu sudah berusaha yang tips-tipsnya tadi ya Bu, tapi karena kesehatan Bu. Jadi ketika ujian itu saya dalam keadaan sakit Bu saat itu. Jadi menjaga kesehatan itu penting sekali anak-anakku. Ketika mau tes itu usahakan jangan begadang meskipun itu belajar. Kemudian untuk pola makannya juga intinya dijaga betul kesehatannya. Karena ketika kita tes kemudian kita sakit itu nggak fokus Bu mengerjakan Bu. Berarti sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh kesehatan Bu. Akhirnya saya pasrah dan beneran Bu nggak bisa lolos SBM. Tapi anak-anakku jangan sampai berputus asa sampai di situ, masih ada jalur seleksi yang lainnya. Kemudian ikut yang UMPTKIN, alhamdulillah menjaga kesehatan Bu, dan alhamdulillah bisa fokus. Kemudian nilainya juga komlat, lulus lebih awal. Kemudian alhamdulillah juga mendapatkan beasiswa S2 juga di UIN Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk tips dan trik lolos PTN selanjutnya ya ini berusaha maksimal. Jadi Bu, Allah itu menyukai hambanya yang mau berusaha, dan Allah pasti menolong hambanya yang mau berusaha. Jadi sedikit cerita ketika ujian tesis kemarin ya Bu, itu saya itu satu-satunya yang dari Indonesia program studi ekonomi syariah yang lulus di angkatan saya kemarin. Seperti itu. Padahal itu dari setelah ujian itu dari dosennya sendiri mengatakan tidak bisa ikut yang wisuda ke-95 yang kemarin, bisanya ikut wisuda yang ke-96. Tapi karena saya bilang saya ingin berusaha dulu semaksimal mungkin, entah itu hasilnya seperti apa saya pasrahkan. Kalau memang tidak diizinkan Allah untuk ikut yang ke-95 nggak apa-apa, tapi saya ingin berusaha dulu semaksimal mungkin yang saya bisa. Seperti itu Bu. Jadi jangan pernah berfokus kepada hasil, tapi seberapa maksimal usahanya anak-anakku sekalian. Usaha yang kita lakukan, iya, berarti kan prosesnya. Iya Bu, dan itu cuma 2 hari diberi waktu. Padahal ketika setelah sidang biasanya itu untuk revisinya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan Bu. Dan itu alhamdulillah karena memang niat untuk kepengen berusaha semaksimal mungkin itu tadi, mungkin Allah menolong kita. Seperti itu. Akhirnya berhasil ya Mbak ya. Iya Bu. Dengan usahanya maksimal tadi, akhirnya
alhamdulillah berhasil. Iya Bu, alhamdulillah. Nggih. Jadi anak-anakku sekalian perlu dilihat lagi apakah usahanya itu sudah benar-benar maksimal ataukah hanya katanya anak-anak aja yang maksimal padahal usahanya belum maksimal. Seperti itu. Untuk tips dan trik lolos PTN selanjutnya selain usaha maksimal yaitu doa maksimal Bu. Jadi semenjak di Maduang Gresik saya itu terbiasa untuk itu Bu, sholat duha. Iya. Bahkan dulu ketika setiap saya sholat duha, sebelum ada programan sholat duha, ketika selesai sholat duha, Bu Tri itu mendatangi saya. Saya kaget, Mbak, saya mau ada program sholat duha seperti itu. Putri bilang begitu. Alhamdulillah Bu, saya senang sekali. Jadi setelah itu Maduang Gresik selalu setiap pagi bergilir sholat duha. Jadi anak-anakku sekalian, sholat duha itu benar-benar memiliki Power. Iya Bu, the power of sholat duha. Selain sholat duha itu biasanya itu puasa Senin Kamis Bu. Puasa Senin Kamis, kemudian sholat tahajud meskipun 1 bulan sekali ya anak-anak, usahakan sholat tahajud seperti itu meskipun tidak setiap hari. Kemudian ada satu lagi Bu, rahasia saya membaca sholawat Bu. Jadi membaca sholawat ala Muhammad seperti itu. Jadi anak-anakku kata kiai saya Bu, setiap zikir atau sholawat itu seperti layaknya transportasi. Nah, misalkan ya Bu ya, ini hanya perumpamaan. Misalkan membaca zikir la ilaha illallah itu seperti kita naik sepeda motor seperti itu Bu. Tapi kalau kata kiai saya, kalau membaca sholawat ala Muhammad itu seperti kita naik pesawat Bu. Jadi doanya itu cepat dikabulkannya gitu Bu. Jadi sama-sama menuju ke tujuan zikir-zikir itu tadi, tapi kalau sholawat itu kata kiai saya itu lebih cepat gitu Bu. Berarti diawali dengan Mbak, salawat tadi ya Mbak ya. Iya. Ketika berdoa pun juga selalu diawali dengan salawat ya. Karena Mbak di kan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Iya Bu, benar sekali. Jadi anak-anakku sekalian bisa diterapkan baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu yang dibagi Mbak. Ya ayyuhalladzina amanu Innallaha wa malaikatahu sesungguhnya Allah dan malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Nggih kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian. Jadi bisa diterapkan ya Bu ya sebagai tips dan triknya supaya doa maksimal ya Mbak ya. Doa maksimal. Kemudian anakku sekalian, tips dan trik lolos PTN yang terakhir yaitu tawakal. Jadi ini yang paling penting ya Bu ya, yang paling penting yaitu tawakal. Setelah kita melakukan usaha maksimal, doa maksimal, kita selanjutnya pasrah kepada Allah. Jadi ketika tawakal itu Bu ya, kalau kita keterima itu bersyukur, tidak sombong, dan ketika kita tidak diterima itu kita tidak berputus asa Bu. Jadi bisa mencoba lagi. Mungkin seleksinya itu sudah dicoba semua, kemudian nggak ada yang lolos, tapi jangan berkecil hati, bisa ikut di tahun selanjutnya. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah tawakal itu jangan sampai berputus asa di situ. Jadi apapun hasilnya itulah yang terbaik untuk kita. Seperti contohnya saya Bu, kalau seandainya saya masuk di yang SBM PTN itu kan saya daftar di UNESA, belum tentu saya bisa seperti sekarang bisa mendapatkan beasiswa S1 dan S2. Jadi memang Allah itu memberikan yang terbaik Bu untuk kita. Kuncinya kita nggak boleh berputus asa, harus terus mencoba.
Ya, anak-anakku sekalian, itu tadi tips dan trik dari saya, dari pengalaman pribadi yang mungkin anak-anakku bisa terapkan sebagai strategi untuk masuk ke PTN agar bisa lolos. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Mungkin ada salah kata dari saya ya Bu ya, mohon dimaafkan. Sama-sama. Ya, saya kembalikan kepada Bu Sahibah. Okay. Baik anak-anak, sekilas tentang pemaparan tips dan trik untuk lolos ke PTN sudah disampaikan oleh Bu Novi ya. Antara lain ada 11 ya. Yang pertama adalah melihat seleksi yang tepat. Nah, seleksi itu tadi ada 5 ya. Kemudian lihat daya saing ya, lihat daya saing atau keketatan. Kemudian yang ketiga adalah mengenali potensi diri ya, mengenali bakat, minat dan kemampuan, kemudian disesuaikan dengan pilihan prodi yang sampean minati, yang kalian minati. Kemudian yang berikutnya adalah adanya dukungan dari orang tua. Itu sangat sangat bisa memotivasi diri kalian untuk bisa melanjutkan studi. Berikutnya adalah sharing dengan guru ya. Misalnya di BK moto kami adalah share and care ya. Peduli dan berbagi. Jadi anak-anak kalau masa-masa pandemi ini bisa konsultasi via e-learning. Di situ ada layanan BK, itu sampean kalian pilih ya, mau konsultasi tentang apa, layanan konseling atau bimbingan kelompok atau layanan informasi. Insya Allah di layanan BK e-learning itu insya Allah sudah lengkap ya. Atau bisa via WA ya, via WA. Itu anak-anak itu sharing dengan kami. Kemudian tetapi anak-anak ketika sharing dengan guru BK itu adalah kami hanya mengarahkan, segala keputusan ada di siswa, ada di kalian semua. Misalnya, Bu, saya ambil prodi pendidikan matematika ya, kami tidak langsung mengiyakan iya, tetapi harus dilihat dulu ya, dilihat dulu nilai yang sampean miliki, yang kalian miliki, kemudian jumlah keketatan di universitas tersebut ya. Kemudian prestasi, mungkin kalian punya prestasi akademik maupun non akademik, itu sangat membantu sekali untuk lolos di perguruan tinggi negeri. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti studi kampus ya. Mengikuti studi kampus ini karena masa-masa pandemi ini masih belum boleh, kalian bisa mengikuti googling atau searching di Google ya. Misalnya PTN yang sampean minati itu di UNESA misalnya atau di UM, nah, silahkan kalian searching di sana ya. Banyak informasi mulai dari latar belakang, kemudian program studi, beasiswa dan lain-lain. Insya Allah di laman atau website universitas atau perguruan tinggi tersebut insya Allah sudah lengkap. Yang berikutnya adalah tidak kalah lupa menjaga kesehatan, terutama masa-masa seperti ini memang harus kesehatan itu sangat penting ya, sehingga masih menerapkan 5M ya, seperti kami juga jaga jarak ya. Kemudian ini juga ya masih menggunakan menggunakan masker, mencuci tangan ya. Intinya kesehatan ini adalah berkaitan dengan prokes ya, protokol kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah adanya usaha yang maksimal ya. Di sini usaha tapi ada kata-kata maksimalnya. Nah, itu berarti kan lebih ditingkatkan ya. Jadi usaha maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah doa maksimal. Doa maksimal ya. Kita semua setiap hari juga berdoa, tapi ini ada kata-kata sama ya di atasnya. Maksimal, doa maksimal. Tadi sudah disampaikan mungkin melalui sholat duha, sholat tahajud, bersolawat, itu salah satu ikhtiar kita. Kemudian yang terakhir kalinya, jika kita sudah melakukan apa-apa yang sudah yang kita inginkan, melakukan tips usaha, kemudian sudah doa maksimal,
langkah terakhir adalah kita bertawakal, berpasrah diri kepada Allah. Nggih. Itu anak-anak sharing kami dengan Bu Novi ya, yang juga seorang dosen, konsultan skripsi ya Mbak ya, skripsi online, kemudian pengarang buku. Nah, semoga apa yang disampaikan Bu Novi tadi bisa bermanfaat. Kemudian untuk Bu Novi, kami mewakili Manduang Gresik berterima kasih sekali atas kehadiran jenengan mau berbagi sharing dengan anak didik kelas 11 dan kelas 12. Demikian tadi anak-anak untuk sharing kami tentang tips dan trik masuk lolos di PTN. Semoga anak-anakku bisa diterima di PTN yang diminati. Saya sebagai pembantu acara dalam bidang bimbingan karir kali ini mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf, kemudian dan saya juga berterima kasih atas perhatiannya. Salam BK, share and care. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.